Sulcata yang diberi makan pelet biasanya pertumbuhannya jauh lebih cepat teman-teman jika dibandingkan dengan sulcata yang diberikan makanan alami mereka ya, seperti rumput, daun murbei, kembang sepatu, kaktus centong dan semacamnya. Kenapa? Karena kandungan nutrisi yang ada di pelet itu benar-benar padat teman-teman. Artinya dengan volume yang sama antara pelet dan rumput misalnya, itu kandungan protein, kemudian karbohidrat dan kalori yang ada di pelet jauh lebih banyak ya jika dibandingkan dengan yang ada di rumput. Sedangkan kandungan protein yang ada di rumput itu rendah teman-teman, 3-6% ya. Banyak pelet di luar sana teman-teman yang kandungannya 15-25% ya. Itu tinggi banget, sehingga kelebihan protein ini memicu pertumbuhan jaringan yang jauh lebih agresif teman-teman. Sebaliknya ya, serat yang ada di pelet itu rendah banget, sedangkan yang ada di rumput itu tinggi banget teman-teman. Yang mana sebenarnya sulcata itu jauh lebih membutuhkan serat ya untuk diet sehari-hari mereka. Jadi memang gak heran ya kalau sulcata yang diberi makan pelet secara rutin, apalagi nggak pernah dikasih makanan-makanan lain, itu pertumbuhannya jauh lebih cepat teman-teman jika dibandingkan dengan sulcata-sulcata yang diberikan makanan-makanan alaminya ya. Tapi di sini ada efek jangka panjang ke kesehatannya teman-teman. Pertama, piramidik pada karapasnya ya. Pertumbuhan skut yang terlalu cepat itu bikin skutnya naik ke atas teman-teman, melebarnya jadi nggak rata ya. Ini permanen dan nggak bisa diperbaiki teman-teman. Jadi selain mengganggu estetika, piramiding yang udah terlanjur parah juga bakal mengganggu pergerakan si sulcata sampai ke posturnya ya. Bahkan kalau untuk betina itu dia akan mengganggu proses bertelurnya teman-teman. Kemudian kalau sulcata yang terlalu cepat pertumbuhannya, itu dia bisa mengalami yang namanya MBD teman-teman, atau metabolic bone disease ya. Tulang dan karapasnya itu tidak bisa mengimbangi kecepatan pertumbuhan jaringan lunaknya. Gampangnya seperti ini teman-teman, ini bahasa yang sudah sangat saya sederhanakan ya. Jadi si tempurungnya itu karena terlalu cepat bertumbuh, itu jaringan yang baru dibentuk dia belum keras sepenuhnya ya, tapi karena pertumbuhannya terlalu cepat sudah muncul atau sudah tumbuh jaringan baru teman-teman. Sedangkan jaringan yang sebelumnya itu baru tumbuh juga, dia belum sempat mengeras, ya udah akhirnya tumbuh lagi dan itu yang akhirnya menyebabkan penyakit yang namanya MBD teman-teman. Jadi tempurungnya lunak ya.